Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Kali ini kita akan membahas sebuah video singkat yang nama ibu ini pun sampai hari ini saya tidak tahu. Tapi saya dapat kiriman video singkat ini dan saya harus menanggapinya untuk edukasi bagi semua rakyat Indonesia, bahkan bagi semua manusia yang ada di seluruh bumi ini. Sebelum saya menanggapinya, mari kita saksikan video yang berikut ini. Sampai kami minta pada majlis-majlis untuk tutup semua gereja yang ada di Malaysia ini. Jangan sampai saya dan tim saya buat tindakan untuk menghancurkan puak-puak Kristian di negara Malaysia ini. Kan sahabat, tolonglah bangkit dan tolonglah share FB saya ni, video live saya ni kepada semua, dan bangkitkan semua para pejuang. Bangkitkan semua kaum-kaum yang bersuara, mujahid dan mujahidah ini bangkit. Kita lihat, kita dengar tadi apa yang ibu ini katakan, saudara. Saudara, yang pertama saya ingat ya, dia katakan semua gereja-gereja di Malaysia itu harus ditutup. Sampai kami minta pada majlis-majlis untuk tutup semua gereja yang ada di Malaysia ini. Sampai kami minta pada majlis-majlis untuk tutup semua gereja yang ada di Malaysia ini. Gitu, itu permintaan ibu ini. Saya heran ya, kenapa ibu ini sampai mengatakan demikian. Apakah ibu ini anak raja atau dia salah satu keturunan raja, atau dia penguasa di Malaysia sana sampai dia berani mengatakan demikian. Yang kedua, saudara, saya tanggapi di poin pertama ini, kenapa ibu ini sampai mengatakan supaya gereja-gereja semua ditutup. Nah, apa sih salah gereja? Kenapa gereja harus ditutup? Apa gereja buat jahat? Apa orang-orang Kristen yang di gereja itu di sana melakukan tindakan-tindakan yang jahat terhadap orang-orang Islam di sana sampai gereja-gereja harus ditutup? Alasannya apa, Bu? Kenapa ibu sampai berkata demikian? Kalau ibu nonton, saya harap ibu balas kembali YouTube saya ini. Kenapa ibu sampai sedemikian bencinya terhadap orang Kristen itu sampai gereja-gereja harus ditutup? Apa alasannya? Apakah gereja-gereja merugikan ibu atau merugikan rakyat Malaysia? Yang setahu saya sih semakin banyak gereja di Malaysia, karena saya sudah beberapa kali pelayanan ke sana. Ya, mulai dari KL sampai ke Sabah sana. Semakin banyak gereja di wilayah itu, semakin diberkati orang-orang di sana. Saya kasih tahu ya, bagaimana bisa diberkati orang-orang di sekelilingnya kalau banyak gereja. Pertama, kalau di satu gereja itu ada yang ibadah itu misalnya 100 orang saja, terus di depannya ada jualan, tentunya saudara, jualan-jualan yang di samping di situ pastilah ada sebagian orang gereja beli, misalnya bakso dan mie dan juga gorengan, minuman, mineral maksud saya. Ya, pasti ya, tentunya kan gereja menguntungkan bagi orang-orang di sekelilingnya. Dan juga kalau ada gereja, yang saya tahu adalah biasanya gereja itu sosialnya tinggi ya. Misalnya ada kebanjiran, ada juga di sana orang yang kelaparan, kemiskinan, kekurangan. Ya biasanya gereja ya ikut ambil bagian, walaupun mungkin ya tidak bisa memberikan yang sempurna, namun mereka ya turut mengambil bagian untuk menolong, membantu ya. Jadi alasan ibu apa gitu loh, kok gereja-gereja harus ditutup? Nah, ya saya tahu lagi ya, kalau ada gereja di satu tempat itu, saudara, itu gereja pasti berdoa buat rakyat di sana, masyarakat di situ. Nggak mungkin lah masyarakat di situ didoakan supaya terkutuk, supaya sakit-sakitan, supaya melarat. Nggak mungkin. Pastilah gereja itu berdoa supaya masyarakat di situ sehat walafiat dan diberkahi gitu loh. Dan negara pun pasti didoakan supaya diberkati. Karena ajaran Yesus tidak pernah mengajarkan doa itu untuk mengutuk orang gitu. Ya, kenapa ibu ini kok sangat benci terhadap gereja harus ditutup?
Dan saudara, yang luar biasanya yang kedua, kita saksikan apa yang dia katakan. Nah, jangan sampai saya dan tim saya buat tindakan untuk menghancurkan puak-puak Kristian di negara Malaysia ini. Jangan sampai saya dan tim saya buat tindakan untuk menghancurkan puak-puak Kristian di negara Malaysia ini. lihat ancamannya kalau gereja tidak ditutup, ya, wanita atau ibu ini akan buat tim, ya, untuk menghancurkan orang-orang Kristen di Malaysia. Jadi kalau gereja nggak ditutup, katanya ancaman ibu ini adalah dia mau buat tim, puak-puak semua gitu, ya. Artinya orang-orang yang ada di sana itu diajak untuk bersatu dengan ibu ini untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Waduh, ini ajaran siapa ini? Setahu saya setiap ajaran dari Tuhan membawa damai. Ya, makanya Yesus mengatakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu. Kata Yesus demikian. Ya, di Yohanes 20 berapa itu? Yohanes 14 ayat 27 kalau saya nggak salah. Jadi dia katakan demikian. Terus Yesus berkata, ya, di Matius 5 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka yang disebut anak-anak Allah. Jadi seharusnya, ya, di mana ada agama di situ ada damai. Di mana ada ajaran Tuhan di situ ada damai. Terus ibu ini pakai kerudung tapi ngomongnya kok seperti itu. Ajaran mana yang sekarang ibu sedang praktekkan, sedang lakukan, Bu? Ajaran apa? Jangan sampai ibu nyamar terus menjelekkan orang-orang Islam dengan kata-kata ibu seperti ini gitu loh. Iya, saya tahu ya, memang ibu ini sepertinya ya sudah lama tinggal di Malaysia. Bisa jadi orang Malaysia asli, bisa jadi juga TKI yang tinggal di sana. Namun yang jelas dari bahasanya sudah lama tinggal di sana. Jadi apa sih yang ibu terima setiap kali ibu mendengar gitu, mendengar ceramah gitulah, ya. Apa yang ibu terima dari ceramah-ceramah itu sehingga menghasilkan hasil karakter seperti ini? Karena karakter itu, ya, itu akan membuktikan nanti bagaimana ucapan-ucapan orang itu juga, karena apa yang dalam hati itu keluar ke mulut gitu. Itu yang kata firman Tuhan katakan. Jadi ibu ini mempraktekkan ajaran mana sampai karakter ibu seperti itu. Ibu bilang kalau tidak ditutup gereja-gereja, saya akan buat tim, ya, untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Waduh, ini keterlaluan menurut saya. Ini saya nggak tahu ibu ajaran mana, ya, atau siapa yang ngajarkan ibu seperti ini. Kalau ajaran Yesus itu kasih, Bu, kasih. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang sama dengan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan yang sama katanya, ya, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu ajaran Yesus. Ibu bisa baca itu di Alkitab, ya. Saya nggak usah buka Alkitabnya, ibu baca saja. Jadi ajaran Yesus itu ajaran yang penuh kasih. Gitu loh. Kenapa ibu punya mulut ini mengucapkan kata-kata seperti itu? Ajaran siapa ini, Bu? Ibu kalau dengar YouTube saya ini, ya, lihat dengar YouTube saya ini, ibu tolong dibalas, ya, supaya ada pencerahan. Dan yang ketiga, coba kita lihat apa yang dibilang ibu ini. Sahabat, tolonglah bangkit dan tolonglah share FB saya ni, video live saya ini kepada semua, dan bangkitkan semua para pejuang, bangkitkan semua kaum-kaum yang bersuara, mujahid dan mujahidah ini bangkit. Dia malah mempengaruhi orang banyak. Dia katakan tolong bangkit dan sharekan FB saya ini. Jadi ibu sudah saya tolong, ya, saya sharekan FB ibu ini, ya, lewat YouTube. Lumayan dong, subscribe kami sudah ratusan ribu. Jadi kan kalau yang nonton sampai 100 ribu kan saya sudah bantu ibu, ya. Tolong bangkit, sharekan FB ini. Saya ini, di jualan saya ini, bangkitkan kaum mujahid dan mujahidah. Gitu kira-kira kurang lebih begitu, ya. Ya, jadi
Ibu ini minta supaya ucapan dia ini di-sharekan di FB. Mungkin ini dari FB ya, baru dikirim ke saya atau gimana, nggak ngerti. Tapi saya dapatnya di WA. Ya, terus dia katakan supaya ya orang-orang yang jualan di situ bangkit. Kaum mujahid dan mujahidah, maksudnya bangkit berarti tidak lepas dari konteks 1 dan konteks 2. Bangkit di sini berarti kalau konteks 1 tidak digenapi, tutup gereja nggak ditutup, mereka akan buat yang namanya tim untuk menghancurkan orang Kristen. Itu ke poin keduanya. Itulah sebabnya muncul poin ketiga, tolong bangkit dan sharekan FB ini. Jadi ibu ini mempengaruhi orang supaya melakukan tindakan-tindakan seperti poin 1, poin 2 tadi. Untuk menutup gereja dan menghancurkan orang-orang Kristen. Ya, ibu ini menurut saya, pandangan saya secara psikologis yang saya mampu ya. Ibu ini menurut saya ini orang yang pendendam, sakit hati, kebencian yang berlebih-lebihan terhadap orang Kristen. Disebabkan mungkin karena orang-orang Kristen di Malaysia banyak sukses, banyak berhasil di jualannya. Karena ini berkaitan dengan jualan tadi ya. Jadi dia kesel begitu. Dikaitkannya ke gereja, dikaitkannya ke orang Kristen. Bahkan tidak semua orang Kristen kan yang berdagang, berjualan. Ada juga orang Kristen di sana yang di pemerintahan. Saya tahu betul, ada teman saya di VR, di sana, di Sabah. Ya, Ibu jangan salah, Bu. Ibu jangan salah ya. Nasihat saya buat ibu ini, saya nggak tahu namanya. Ibu jangan salah. Jadi Kuala Lumpur itu memang ibu kota Malaysia ya, KL. Tetapi ada namanya Sabah. Itu lebih besar dari Selangor, lebih besar dari KL. Ya, jadi di Sabah itu mayoritas Kristen, Bu. Saya sudah ke sana, ke Kinabalu, sampai ke Lawas, sampai ke banyaklah sana yang saya sudah jalani ya. Jadi orang yang dari KL ya, itu ke Sabah harus pakai paspor. Itu yang saya ketahui. Ya, saya selama di sana itu yang saya dapatkan pengetahuan. Tapi orang Sabah itu tidak harus pakai paspor untuk ke Kuala Lumpur. Di sini Ibu harus paham. Harus paham, kekristenan itu di Malaysia sangat banyak di Sabah. Ibu jangan jadi pemecah belah. Ya, karena pelayanan saya banyak di sana. Dulu sebelum pandemik setahun bisa 3-4 kali saya melayani ke wilayah Malaysia. Jadi ini juga bisa pengaruhnya ke Indonesia, ucapan-ucapan ibu ini. Namanya di sosmed itu ya, itu tidak bisa dibatasi dengan negara. Misalnya orang itu buat di negara Malaysia terus nggak didengar oleh orang Indonesia. Buktinya saya dengar ya, nggak didengar oleh bangsa Jepang, bangsa Amerika, bangsa Italia dan seterusnya dan sebagainya. Itu buktinya mereka bisa dengar juga. Maksud saya mereka juga bisa dengar, sedangkan saya aja dengar gitu loh. Jadi ibu, nasihat saya ya, ibu banyak berdoa. Ya, kalau mungkin doa ibu sekarang belum dikabulkan, coba ya ibu berdoa sungguh-sungguh lah. Kalau ibu minta pengajaran dari saya, kalau ibu minta biar doa saya dikabulkan, bagaimana Pak doanya? Kalau ajaran saya, kalau ibu minta pengajaran dari saya, harus pakai nama Yesus, Bu. Di dalam nama Yesus, Tuhan, aku percaya Engkau memberkati usahaku, Engkau pasti melindunginya, Engkau kirimkan orang-orang yang membeli. Saya percaya hati raja-raja di tangan Tuhan, pasti orang-orang Tuhan tarik untuk membeli jualan-jualan saya. Dalam nama Yesus saya yakin, amin. Gitu Bu ya. Kalau ibu minta pelajaran, pengajaran dari saya tentang doa. Kalau enggak ya ibu pakai doa sendiri, oke? Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita lihat nih pelayanan-pelayanan kami. Lihat. Kami tidak menghina, tidak menista orang lain. Kami melayani orang lain untuk membawa mereka kepada kebenaran. Itu yang saya yakini. Silakan aja. Ini lihat. Dia butuh keselamatan darimu. Tuhan Yesus, saya percaya hanya dengan anugerah keselamatan darimu yang bisa selamat. Karena kebaikan kami terbatas. Kami hanya butuh ya Allah, yaitu anugerah, keselamatan, pengorbanan lewat Yesus Kristus Tuhan. Percaya ya Allah, di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan, Engkau jamah dia, selamatkan dia, karena dia sudah mengenal Engkau secara pribadi, karena dia butuh keselamatan dan rahmat-Mu.
setiamu Tuhan. Kami serahkan hidup padamu. Kami bersyukur perlindunganmu. Nah, yang mau mendukung pelayanan kami ini, karena hampir setiap hari ada saja orang-orang yang bawa ke Yesus. Tentunya orang-orang yang bukan Kristen. Ya, mayoritas mereka ya orang-orang yang seperti itu tadi lah Anda lihat ya. Gak usah balas sebut lah, udah ngerti lah ya. Nah, jadi dukung. Di sini ada di layar nomor rekening dan juga ada di deskripsi nomor rekening. Tuhan Yesus, aku berdoa buat mereka semua. Engkau memberkati yang sudah subscribe, terlebih yang sudah mendukung dana, sampai kami bisa pelayanan ke daerah-daerah. Tuhan berkati, begitu juga yang belum mendukung dana. Tuhan berkati juga di lain waktu mereka bisa mendukung. Dan kami bisa melayani sampai Sabang, Merauke, Miangas, Rote Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kau berkati semua. Haleluya. Amin.